Hari Sabtu ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Pakan Senayan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat antara informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tetapi hadirin, yang perlu kita catat bahwa komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang membanjing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh
Padahal dalam pandangan Allah itu masalah yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 15. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mustaskhar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang Islam yang menyebarkan berita tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu adalah masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa ini adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan berita palsu di media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan ancaman. Tetapi hak mengeluarkan pendapat itu bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax saat itu amat keterlaluan. Di saat pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat keresahan hoax. Diintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya di saat kita menderita atas kehilangan dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum yang tertimpa COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka tega menari-nari di atas korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi banyak orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin rahimakumullah, dalam uraian ini dapat kita simpulkan bahwa berita hoax adalah realitas sosial yang dapat memberi ancaman pada persatuan bangsa kita. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan anting berkilauan. Waspadalah terhadap berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali.